Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nur Hayani Kairan Harahap, NPM 24082600028, kelas A angkatan 2024. Di sini saya akan menjelaskan memap saya mengenai fertilisasi di Blow Embryology. Kita akan masuk ke dalam definisi. Fertilisasi adalah proses penyatuan antara sel telur ovum dari wanita dan sperma dari pria yang menghasilkan zigot. Proses ini merupakan langkah awal dalam perkembangan embrio dan memulai pembentukan individu baru. Lokasi fertilisasi pada manusia umumnya terjadi di tuba falopi, tepatnya di ampula tuba falopi. Proses fertilisasi yaitu pertama adalah pelepasan ovum. Ovulasi menghasilkan pelepasan sel telur dari ovarium ke dalam saluran tuba falopi. Yang kedua ada perjalanan sperma. Sperma bergerak melalui serviks, rahim, dan memasuki tuba falopi. Yang ketiga adalah penetrasi sperma. Sperma menembus membran zona pellucida dari sel telur. Yang keempat, fusi membran. Sperma dan ovum menyatu untuk pembentukan zigot. Yang kelima adalah pembentukan zigot. Penggabungan materi genetik dari sperma dan ovum menghasilkan zigot yang bersifat diploid. Tahapan fertilisasi yaitu pertama adalah pengeluaran ovum atau ovulasi. Ovulasi adalah proses pelepasan sel telur yang matang dari ovarium, tepatnya dari follicle de Graaff menuju tuba falopi. Pada wanita yang dalam siklus menstruasi, ovulasi biasanya terjadi pada pertengahan siklus. Ovum yang dilepaskan kemudian ditangkap oleh fibria atau ujung tuba falopi yang membantu membawa ovum ke dalam tuba falopi, tempat terjadinya fertilisasi. Yang kedua ada perjalanan sperma. Setelah ejakulasi, sperma mengalir melalui vagina, serviks, dan rahim menuju tuba falopi. Sperma melakukan perjalanan ini dengan bantuan gerakan flagellum dan juga ada oleh kontraksi otot-otot di sepanjang saluran reproduksi wanita. Di sepanjang perjalanan, sperma harus melewati berbagai hambatan seperti mucus cervix yang terkadang dapat menghambat atau memilih sperma yang lebih sehat dan motil. Selama perjalanan ini, sperma mengalami perubahan kapasitasi, yaitu proses pematangan yang memungkinkan sperma untuk mampu menembus sel telur. Kapasitasi hanya terjadi setelah sperma memasuki saluran reproduksi wanita. Yang ketiga adalah kapasitasi sperma. Kapasitasi adalah perubahan biokimia yang terjadi pada membran sperma yang menjadikannya mampu menembus zona pellucida atau lapisan pelindung yang mengelilingi ovum. Proses ini mencakup hilangnya beberapa protein permukaan pada sperma dan perubahan dalam struktur akrosom atau bagian kepala sperma yang berisi enzim yang diperlukan untuk menembus sel telur. Kapasitasi tidak terjadi segera setelah ejakulasi, tetapi memerlukan waktu beberapa jam di saluran reproduksi wanita untuk terjadi. Setelah kapasitasi, sperma menjadi fertil atau mampu untuk membuahi sel telur. Yang keempat adalah penetrasi zona pellucida dan akrosom reaksi. Setelah kapasitasi, sperma yang sudah matang bergerak menuju zona pellucida yang mengelilingi ovum. Zona pellucida terdiri dari glikoprotein yang harus ditembus oleh sperma agar bisa memasuki sel telur. Untuk menembus zona pellucida, sperma memulai proses yang disebut dengan akrosom reaksi. Akrosom adalah struktur di ujung kepala sperma yang mengandung enzim-enzim seperti hyaluronidase dan zonase yang berfungsi untuk menghancurkan lapisan zona pellucida. Sperma kemudian dapat melewati zona pellucida dan sampai ke membran plasma lemma sel telur. Yang kelima ada fusi membran dan pembentukan zigot. Setelah berhasil menembus zona pellucida, membran plasma lemma, sperma dan ovum bersatu dalam proses fusi membran. Di sini materi genetik dari sperma yang membawa 23 kromosom dan materi genetik dari ovum yang membawa juga 23 kromosom akan bergabung membentuk zigot yang memiliki 46 kromosom atau diploid. Penyatuan membran sperma dan ovum juga mengaktifasi ovum untuk melanjutkan proses pembelahan sel dan mencegah sperma lain untuk memasuki ovum yang dikenal sebagai reaksi poluspermi. Proses ini penting untuk memastikan bahwa hanya satu sperma yang dapat membuahi ovum. Keenam, pembentukan zigot. Setelah fusi antara sperma dan ovum, terbentuklah zigot, yang merupakan sel pertama dari individu baru. Zigot ini adalah sel diploid yang memiliki 46 kromosom, 23 pasang kromosom dengan satu set kromosom berasal dari ibu dan satu set lainnya dari ayah. Zigot akan segera memulai serangkaian pembelahan yang cepat yang dikenal dengan
cleavage yang menghasilkan blastomer yang lebih kecil. Pembelahan ini menandai awal dari perkembangan embrio. Kita akan masuk ke dalam mekanisme kapasitasi. Kapasitasi adalah proses biokimia yang terjadi pada sperma yang memungkinkan sperma untuk menembus zona plusida ovum. Selama kapasitasi, sperma mengalami perubahan permukaan membran dan struktur akrosom. Kapasitasi hanya terjadi dalam saluran reproduksi wanita. Akrosom reaksi. Setelah kapasitasi, sperma mengalami akrosom reaksi, melepaskan enzim yang membantu menembus zona plusida ovum. Enzim yang terdiri antara lain hyaluronidase dan jonase yang memungkinkan sperma untuk memasuki membran plasma lemma ovum. Yang kita akan masuk ke selanjutnya adalah pembentukan zigot. Setelah fusi sperma dan ovum, materi genetik dari sperma dan ovum bergabung membentuk zigot dengan 46 kromosom atau diploid. Zigot ini mulai melakukan pembelahan sel yang cepat yang dikenal dengan cleavage atau membentuk blastomer. Pengaturan hormonal fertilisasi, hormon luteinizing atau LH dan FSH berperan dalam ovulasi dan kesiapan ovum. Progesteron dan esteron mengatur kesiapan endometrium untuk implantasi zigot. Setelah fertilisasi, hormon HCG diproduksi untuk mempertahankan korpus luteum dan mendukung keberlanjutan kehamilan. Jadi ini nih penyebab kegagalan fertilisasi, yaitu pertama adalah kualitas sel telur yang buruk, yang kedua kualitas sperma yang buruk, misalnya rendahnya jumlah atau motilisasi sperma, anomali genetik pada sperma atau telur, gangguan anatomis pada saluran reproduksi, ketidakseimbangan hormonal yang mempengaruhi ovulasi. Kita akan masuk ke dalam mekanisme kapasitasi. Kapasitasi adalah proses biokimia yang terjadi pada sperma yang memungkinkan sperma untuk menembus zona plusida ovum. Selama kapasitasi, sperma mengalami perubahan permukaan membran dan struktur akrosom. Kapasitasi hanya terjadi pada saluran reproduksi wanita. Akrosom reaksi. Setelah kapasitasi, sperma mengalami akrosom reaksi, melepaskan enzim yang membantu menembus zona plusida ovum. Enzim yang terlibat antara lain hyaluronidase dan jonase yang memungkinkan sperma untuk memasuki membran plasma lemma ovum. Pembentukan zigot. Setelah fusi sperma dan ovum, materi genetik dari sperma dan ovum bergabung membentuk zigot dengan 46 kromosom atau diploid. Zigot ini mulai melakukan pembelahan sel yang cepat yang dikenal dengan cleavage, membentuk blastomer, penggabungan hormonal fertilisasi, hormon luteinizing atau LH, dan FSH berperan dalam ovulasi dan kesiapan ovum. Progesteron dan esteron mengatur kesiapan endometrium untuk implantasi zigot. Setelah fertilisasi, hormon HCG diproduksi untuk mempertahankan korpus luteum dan mendukung keberlanjutan kehamilan. Kita akan tahu nih, apa sih penyebab kegagalan fertilisasi? Yaitu yang pertama, kualitas sel yang buruk. Yang kedua, kualitas sperma yang buruk, misalnya rendahnya jumlah atau motilitas sperma. Yang ketiga, anomali genetik pada sperma atau telur. Gangguan anatomis pada saluran reproduksi. Yang keempat, ketidakseimbangan hormonal yang mempengaruhi ovulasi. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan ini. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.